Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mukhtar Aditya Pratama Official. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua. Tak lupa sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya beserta sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan mendapatkan petunjuk di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, di kesempatan yang mulia ini saya akan menceritakan sebuah kisah di mana yang berjudul Kisah Sahabat Nabi yang pilih berjauhan dengan rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Muncul pertanyaan. Sahabat yang beriman dimanapun berada, menurut kisah ada salah satu sahabat Nabi yang lebih memilih rumahnya berjauhan dengan rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal sahabat-sahabat yang lain bahkan berebut untuk mendiami rumah yang berdekatan dengan beliau. Nama sahabat tersebut diketahui bernama Sya'ban. Alasannya ini bahkan membuatnya menyesal pada saat sakaratul maut. Sahabat yang beriman dimanapun berada, dikutip dari buku fikih Madrasah Ibtidaiyah kelas 3 tulisan Yusak Burhanuddin dan Muhammad Najib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendiami rumah yang terletak di samping Masjid Nabawi. Para sahabatnya kerap menunaikan ibadah di sana. Sya'ban radhiyallahu anhu adalah sahabat yang selalu hadir di masjid sebelum waktu sholat tiba dan memilih posisi di pojok masjid saat sholat berjamaah. Hal itu ditujukan agar tidak mengganggu ibadah orang lain. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan semua orang yang mengetahui akan kebiasaannya itu. Pada suatu hari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkejut karena tidak melihat Sya'ban hadir. Beliau menunggu kehadiran Sya'ban, tetapi Sya'ban tidak datang. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah tanpa kehadiran Sya'ban. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Setelah sholat subuh selesai, Sya'ban masih belum muncul di masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat khawatir dan meminta seorang sahabat untuk menemui Sya'ban di rumahnya. Saat sampai di rumah Sya'ban, istri Sya'ban memberitahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Sya'ban telah meninggal dunia. Istri tersebut juga menceritakan tentang teriakan Sya'ban pada saat sakratul maut. Saat itu Sya'ban berteriak, "Aduh, kenapa tidak lebih jauh
Aduh, kenapa tidak ada yang baru? Aduh, kenapa tidak semua? Pada saat menjelang ajal, Sa'ban diberi penglihatan tentang perjalanan hidupnya dan ganjaran dari perbuatan-perbuatannya selama hidup di dunia. Ia berteriak, "Aduh, kenapa tidak lebih jauh?" Hal ini diketahui karena ia menyesal tidak memiliki rumah yang lebih jauh dari masjid. Sebab setiap langkah ke masjid dihitung sebagai pahala. Poin pertama, teriakan inilah yang diketahui juga menerangkan kepada Sya'ban memilih berjauhan dengan rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dekat masjid. Mengutip laman Kementerian Agama, Kanwil, dan laman NU online saat itu, diketahui Sa'ban yang harus berjalan 3 jam dari rumahnya ke Masjid Nabawi. Perihal ini kemudian sampai ke telinga Ubay bin Ka'ab, seorang mantan pendeta Yahudi yang telah memeluk Islam dan menjadi sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang beriman dimanapun berada, Ubay bin Ka'ab merasa kasihan dan menyarankan agar Sya'ban membeli seekor keledai agar perjalanannya lebih cepat dan kakinya tidak terasa sakit. Akan tetapi Sa'ban menolak dengan tegas sembari berkata, "Demi Allah, aku tidak ingin rumahku berdekatan dengan rumah Rasulullah SAW. Aku lebih suka tinggal di sebuah rumah yang jauh dari beliau." Ubay bin Ka'ab terkejut dengan jawaban Sya'ban dan segera melaporkan kejadian tersebut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lama kemudian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil Sya'ban untuk mengonfirmasi mengapa ia tidak ingin tinggal di dekat beliau. Sya'ban pun menjawab bahwa pernah ada sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa setiap langkah seseorang menuju masjid akan menghapuskan satu dosa atau meningkatkan derajatnya satu tingkat. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali mengutip buku yang berjudul Fikih Madrasah Ibtidaiyah kelas 3, ada 2 penyesalan Sya'ban yang dirasakan saat sakratul maut. Yang pertama, ia berteriak, "Aduh, kenapa tidak ada yang baru?" Dengan lontaran kata seperti itu, seolah-olah ataupun dia ataupun lantaran menyesal tidak memberikan baju baru kepada seorang yang pernah ia temui. Pada suatu kesempatan ia memberikan bajunya pada seseorang yang kedinginan di luar masjid. Sahabat yang beriman dimanapun berada, lanjut ceritanya. Sementara itu ia berteriak, "Aduh, kenapa tidak semua?" Mengapa dia berteriak kenapa tidak semua? Karena ia menyesal memberikan sebagian roti yang dimilikinya kepada seseorang
yang lagi kelaparan. Sya'ban mengucapkan ketiga kalimat tersebut karena ia menyesal. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sya'ban mengucapkan ketiga kalimat tersebut karena ia benar-benar sangat menyesal. Ia merasakan penyesalan karena tidak melakukan hal-hal yang terbaik dalam hidupnya. Ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas setiap perbuatan manusia sesuai dengan kebesaran amal yang telah dilakukannya. Wallahu alam bisawab. Demikianlah kisah singkat atau cerita singkat kisah sahabat Nabi yang lebih memilih berjauhan dengan rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di video kisah ini, judul dari video ini ada sebuah atau timbul sebuah pertanyaan, kenapa salah satu sahabat Nabi lebih memilih berjauhan dengan rumah Rasulullah? Semua sebab akibatnya sudah ada dalam video singkat yang saya buat pada kesempatan ini. Demikianlah kisah singkat yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-temanku, saudara-saudariku dimanapun berada. Saya memohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video ini, karena perlu kita ketahui bahwasanya kebaikan hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Sebelum saya mengakhiri video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share serta membunyikan lonceng notifikasi agar mendapatkan pemberitahuan atau update-update tentang kisah yang setiap harinya saya update dan setiap harinya saya upload. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.